Selamat datang di konferensi pers Grup Song. Dalam konferensi pers kali ini, saya akan menyerahkan Grup Song secara resmi kepada putra saya, Lu Heng, untuk dikelola. Nah, ke depannya, saya harap tolong bantuannya. Selanjutnya, mari kita sambut putra saya, Lu Heng, untuk menyampaikan pidato. Hati-hati dengan ucapanmu. Pak Lu, sekarang semua orang tahu Anda adalah anak orang kaya nomor 1 di Haicheng. Banyak putri keluarga kaya ingin menikah dengan Anda. Maukah Anda berbagi pikiran Anda tentang hal ini? Pak Lu, konon katanya bertahun-tahun lalu Anda masih seorang anak yatim di panti asuhan. Karena diadopsi keluarga Song, Anda punya segalanya sekarang. Apakah kabar itu benar, Pak Lu? Tolong jawab. Mengenai rumor yang beredar belakangan ini, Aku akan membuatmu. Li Shu, kok bisa kamu? Diam, kau tidak pantas memanggilku dengan nama itu. Kenapa kau yang di keluarga Song bisa jadi tuan muda Song, bahkan mewarisi grup Song, dan jadi miliarder? Sekarang aku kena kanker, hidupku tak akan lama lagi, aku tidak akan mati. Kau juga jangan harap bisa hidup sendiri. Li Shu, hidup mewah yang kau irikan itu, bagiku, hanyalah sangkar yang mengurung, jika bisa hidup sekali lagi. Aku lebih rela melepaskan semua ini. Aku akan membuatmu. Kok bisa kamu? Bulan lalu, Untuk menjaga keadilan, Di depan kalian, kami telah menyiapkan beberapa kotak dengan nomor berbeda. di dalam setiap kotak ada benda kenangan yang berbeda. Semuanya bergantung pada jodoh untuk mendapatkan keluarga baru masing-masing. Bukankah aku yang ketiga? Kotak, hadiah. Aku terlahir kembali ke hari, ketika diadopsi oleh keluarga Song. Lu Heng, Li Shu, kalian berdua di sini. X, Ngapain bengong? cepat pilih hadiahnya. Di kehidupan ini, asal aku tidak memilih kotak nomor 1 milik keluarga Song, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oh, Baik, aku mau yang ini. Kenapa Li Shu terburu-buru sekali? Dia malah memilih hadiah dari keluarga Song. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Ternyata memang emas. Lu Heng, di kehidupan sebelumnya, kamu hanya kebetulan beruntung memilih keluarga yang baik. Di kehidupan ini, aku yang duluan dapat kotak keluarga Song. Kekayaan dan kemewahan keluarga Song akan menjadi milikku. Bot. Kak Lu, aku agak buru-buru. Maaf ya. Aku ini kan buru-buru pengen cepat diadopsi. Kamu pasti nggak keberatan kan? Nggak apa-apa, sudah kubilang. Kita kan saudara, siapa lagi kalau bukan kita? Li Shu, kamu kira dengan memilih keluarga Song, kamu akan mendapat kekayaan yang tak habis-habis? Tidak. Semua ini hanya godaan, perangkap manis yang akan menguburmu. Segala yang kamu miliki sebenarnya sudah diberi harga. Yang menantimu adalah pembayaran balik berlipat ganda. Kan sudah kubilang, selesaikan, lebih awal hari ini. Sekarang, pergi ke panti asuhan, sudah pasti telat. sebagai orang terkaya di Haicheng, acara amal aku juga nggak boleh sok-sokan kan? Kamu bilang, apa kita beneran mau sembunyikan status dari anak kita? Keluarga Zhou kami bisnisnya sebesar ini, memilih penerus tentu harus dipilih dengan baik-baik. Lagi pula, dua putri saya sibuk kerja setiap hari, juga nggak ada niat pulang. Sebelum anak laki-laki dewasa, dia harus hidup sederhana. Dibesarkan dengan karakter yang baik, pokoknya, sudah diputuskan begitu. Oke, ayo pergi. Ketua direksi, ini baju yang Bapak minta. Ini. Bu, maaf merepotkan. Baik, kalau mau berpura-pura, harus total. Kalau mobil ini masih bisa kamu kendarai. Tapi itu teman lamaku. Oke.
Wah, ternyata emas. Keluarga ini pasti kaya raya. Dan Ini jauh lebih bagus. daripada buku ceritaku. Li Shu, Kemarin. kamu beruntung banget. Lu Heng, tinggal kamu sendirian yang belum pilih. Cepat pilih satu. Di kehidupan sebelumnya, aku diadopsi keluarga Song, menjadi pion keluarga Song dalam persaingan bisnis, menderita sekali. Mewariskan perusahaan yang penuh masalah. Berharap bisa menghisap sisa-sisa nilai terakhirku. Di kehidupan ini, aku hanya berharap bisa mendapatkan keluarga yang baik, merasakan secercah kehangatan keluarga. Heng, pilih yang ini aja. Aku rasa di dalamnya pasti ada barang bagus. Ini di kehidupan lalu, hadiah dari orang tua angkat Li Shu, Ifu Arki. Heng, kenapa kamu nggak buka lihat? Jangan-jangan kamu marah sama aku? Di kehidupan lalu, aku yang memilih kotak ini, lalu diadopsi oleh buruh migran yang miskin. Akhirnya, terpaksa kabur. Lu Heng, aku mau kamu merasakan penderitaanku. Terpuruk selamanya. Masa sih? Ya udah, cepat buka lihat. Semuanya pengen lihat ada apa di dalamnya. Ya, Heng. Cepat buka lihat. Ada barang bagus apa di dalam? Lu Heng, cepat buka, dong. Semuanya tungguin. Wah, ini kok kayu? Astaga, bahkan lebih jelek dari yang kupilih. Bahkan masih ada yang lebih murahan dariku. Sekilas lihat sudah pasti keluarga miskin nanti bagaimana aku bisa cari untung? Benar-benar orang pilih barang saja tidak bisa. Maaf ya, Kak Lu. Walaupun barangmu ini tidak semahal punyaku, tapi di keluarganya dijamin kamu nanti tidak akan kedinginan lagi. Lihat, bukankah itu kotak kita? Menurutmu anak ini akan memilih kita tidak ya? Ini aku juga tidak yakin, hadiah kita jauh lebih jelek dari punya orang lain. Katanya, di kehidupan sebelumnya, Li Sugang baru diadopsi, lalu kabur, pasangan suami istri itu tidak pernah menyerah mencarinya. Bahkan sampai akhirnya datang padaku, menanyakan kabarnya. Terhadap anak angkat bisa sampai sejauh itu, orang yang begitu setia dan berbudi, ternyata masih ada orang yang tidak tahu menghargai. Tidak apa-apa, aku suka kok. Aduh, Bagus baik. Aku mau yang ini. Bodoh sekali. Akan kulihat. Kau tahu, orang tua angkatmu hanyalah petani. Masih bisakah kau tertawa? Baiklah, semuanya jaga baik-baik hadiah di tangan kalian. Nanti aku akan ajak kalian menemui keluarga baru kalian. Anak-anak, masuklah semuanya. Li Shu, Ayah. Ibu. Kamu panggil aku apa? Bapak Song. Dia itu menerima hadiah yang Bapak siapkan anak itu, namanya Li Shu. Terlihat cukup lincah, bisa dibilang, bisa masuk ke keluarga Song kami. Bara, Lu Heng, mereka adalah keluargamu, pergilah. Kak, Lu maaf sekali ya. Aku juga tidak menyangka orang tua angkatmu begitu sederhana. Kamu selanjutnya akan menjalani hidup yang sulit. katakan, Direktur Zhou, sekarang orang seperti apa bisa mengadopsi anak? Ibu Song, aku juga tidak ada pilihan. Soalnya sekarang seperti Ibu dan Bapak Song, orang sehebat Bapak Song sangat jarang. Nak, kamu juga sudah lihat, kami ini hanyalah petani. Kalau kamu tidak mau, kami tidak memaksa. Tidak boleh. Kak Lu, kalau kamu mundur lagi seperti ini tidak adil bagi kami semua. Di kehidupan sebelumnya berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Lebih baik aku terima pasangan suami istri ini setidaknya masih punya rumah yang tenang. Sudah kubilang, jangan berlebihan. Lihat sekarang, anak yang sudah di tangan, hampir hilang. Kalau kamu tidak mau, kami juga tidak memaksa. Paman dan Bibi, aku mau ikut kalian pulang. Om dan Tante, aku mau ikut kalian pulang. Bagus sekali. Anak baik, kamu mau mengakui kami sebagai orang tua. Sedikit miskin tidak apa-apa, aku punya tangan dan kaki sendiri, asal mau berusaha, hari-hari ini, pasti semakin baik. Kak Lu, kalau begitu, jangan sampai menyesal. Tentu saja, aku tidak akan menyesal. Sudah kukatakan, anak kita tidak akan lari. Baik, baik, baik.
Di kehidupan ini, akhirnya aku bisa mendapatkan yang kuinginkan, punya rumah yang sesungguhnya. Ayah ibu kita juga harus pakai ini? Iya, ayah aku adalah presiden grup Cingkong. Kakak perempuanku adalah Dewi Medis. Semua adalah orang terpandang. Mana bisa pakai seperti ini? Tidak ada negosiasi. Cepat ganti, pergi jemput adikmu. Hati-hati. Kak Lu, orang tua angkatmu mana? Jangan-jangan tidak datang? Bisa dimengerti. Lagi pula orang desa, tidak mampu membiayai. Sebuah becak tua, kenapa begitu bersemangat? Bahkan mobil pun tidak punya. Bisa hidup enak apa? Kira-kira nanti mobilnya, bahkan rodanya kurang dari orang lain. Sekarang tidak mampu membiayai, itu tidak berarti nanti juga tidak mampu membiayai. Seluruh keluarga asal mau berusaha baik-baik, hari-hari itu, pasti semakin baik. Kamu ini, sebenarnya tidak perlu khawatirkan aku. Bagaimana aku tidak khawatirkan kamu? Kak Lu, orang tuaku adalah miliarder. Datang naik becak saja. Ini terlalu memalukan. Kondisi seperti ini masih mau mengadopsi anak? Xiao Heng, sudah lama menunggu? Dingin tidak? Maaf, Bu Guru, jalan ini sungguh agak berlumpur. Sulit dilalui. Membuatmu lama menunggu. Ya, di jalan becak agak sulit dikendarai. Oh iya, mari, aku perkenalkan. Ini kakak perempuanmu, Zhou Wen. Ini kakak perempuanmu kedua, Zhou Miao. Halo, kakak. Halo, kakak kedua. Ayo, kita pulang. Orang tuaku datang. Lihat, semua menjemputku dengan mobil mewah. Cuma kalian yang melarat seperti ini bisa hidup enak apa? Hei, kakak, aku di sini. Becak tua siapa ini? Benar-benar menghalangi jalan? Ambil barang-barang, kita pergi. Jangan buru-buru, minum dulu susu kakak kedua. Minum di sini tidak baik kan? Cepat minum, masih hangat. Bagaimana? Enak kan? Khusus disimpan untukmu. Baik, enak. Susu tua apa bagusnya? Kamu tidak punya kaki? Kalau tidak segera datang, pulang sendiri ke rumah. Benar-benar kotor. Pulang. Ini dia, rumah kita. Xiao Heng, bajunya basah semua. Ayo, kita ganti baju. Ayah, kita benar-benar akan tinggal di sini? Iya, ayah. Lagi pula tempat ini sangat terpencil, tidak seperti tempat tinggal manusia. Jangan-jangan adik kita malah kabur. Nanti rugi besar. Kalian berdua ini, apa yang kalian bicarakan? Ibumu saja tidak berkata apa-apa, kalian berdua malah mengeluh di sini. Serius nih? Jangan-jangan adik kalian jadi ketakutan dan kabur? Bisa jadi. Mungkin saja. Ayo masuk. Wah, cantik sekali. Pas sekali, terima kasih Bu. Anak baik, jangan sungkan sama ibu. Xiao Heng, kamu lihat sendiri kondisi rumah ini, memang agak kurang. Tidak bisa dibandingkan dengan lingkungan panti asuhan. Kamu? Adik menggelengkan kepala. Pasti adik menyesal. Ayah, ibu, kondisi rumah ini memang agak sederhana. Tapi tidak apa-apa, kok. Aku belajar desain kayu. Nanti, aku akan buatkan beberapa perabotan baru, supaya lebih nyaman tinggalnya. Wah, Adik, kamu bisa juga, ya? Aku cuma tahu sedikit saja. Nanti, mohon bantuan kakak pertama dan kakak kedua untuk membantuku memilih kayu yang ekonomis. Tidak masalah. Xiao Heng, keluarga kita ini, kalau kompak bekerja sama, pasti hidup kita akan membaik. oh ya, aku menyiapkan hadiah untukmu. Ambilkan kotak yang dulu itu, yang kamu simpan. Baik, aku ambil. Buka balok kayunya. Buka. Ayah, ibu, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Xiao Heng, terimalah saja, ini adalah ibumu, yang khusus menyiapkan untuk kalian anak-anak ini. Lihat, punya kakak pertamamu, dan kakak keduamu bisa disatukan. Coba kalian satukan, cepat.
Bagus. Mulai sekarang, kalian, saudara-saudara, adalah satu keluarga. Kondisi keluarga ini terlalu sulit. Sepertinya aku harus segera bertindak, cari uang yang banyak. Halo, ini pesananmu, tolong beri penilaian baik. Baik, terima kasih. Oke. Lu Heng, selama beberapa tahun di desa ini, cuma jadi tukang antar makanan. Halo, baik, 5 menit lagi sampai. Halo, ayah, besok acara perjamuan itu, bisa aku undang satu orang lagi? Hal kecil seperti ini jangan ganggu aku. Halo. Oke, kirim. Lokasinya ya, saya pasti akan mengantarnya tepat waktu bos itu ya, memperkenalkan saya pada pekerjaan sampingan. Hanya menyuruh saya mengantar beberapa buah-buahan dan sayuran. Memberi saya ongkos kirim, sejumlah ini. 200 rupiah. Boleh juga. Kalau begitu, saya akan mengisi daya sepeda motor listrik dulu. Cepat, ayo. Keluarga Song benar-benar keluarga kaya dan bangsawan, mengadakan pesta malam dengan kemewahan seperti ini. Saya juga mendengar putri sulung keluarga Song segera akan bekerja sama dengan grup Cingkong. Halo. Permisi, hotel Anda buah-buahan dan sayuran, harus mencari siapa untuk tanda terima? Buah-buahan dan sayuran biasanya diantarkan ke dapur belakang. Wah, bukankah itu Lu Heng? Wah, beberapa tahun tidak bertemu. Bagaimana bisa jadi kurir pengiriman? Lu Heng, hidupmu sudah habis. Dukungan keluarga Song hidup sangat menyedihkan. Bagaimana? Datang mengantar sayuran. Ini yang kamu pesan? Acara penggalangan dana hari ini. Untuk panti asuhan Ping An, kamu datang ke sini. Hanya mengantar beberapa daun sayuran busuk ini. Bukankah terlalu menyedihkan? Lu Heng, apa maksudmu, mengantar daun sayuran busuk dan buah-buahan jelek untuk menghina panti asuhan kami? Kakak Lu, bagaimana kamu bisa sampai seperti ini? Sungguh pantas. Lu Heng, kamu ini... hidupmu sekarang kok menyedihkan banget sih. Enggak juga, kamu yang hidupnya santai. Kalau enggak, mana mungkin kamu berusaha mati-matian menjebak aku. Justru kamu yang begini, beberapa tahun ini pasti hidupnya enak banget, ya? Tentu saja aku hidup enak. Keluarga Song kami kan keluarga terhormat. Bukan orang kampung sepertimu yang bisa menyaingi. Aku kasih tahu, orang tuaku demi membesarkanku susah payah banget. Iya juga. Soalnya pesta ulang tahun belum tiba. Nanti saat keluarga Song mengadakan pesta ulang tahun untukmu, baru kamu sadar dirimu sekarang sangat memalukan. Semoga saat itu kamu masih bisa tertawa seperti sekarang. Kamu ngomong sendiri apa sih? Miskin kenapa? Wajahmu ini lumayan bersih. Gimana kalau ikut aku? Aku jamin hidupmu bakal mewah. Nona Song, harap kamu bisa menjaga sikap. Basa-basi saja. Tunggu. Jual. Acara malam ini kan untuk penggalangan dana panti asuhan Ping An. Kamu mau pergi begitu saja? Xiao Shu, ngapain kamu biarin orang ini di sini? Lagi pula, selama ini berkat Xiao Shu yang terus membantu panti asuhan baru bisa seperti sekarang, mencapai prestasi seperti ini. Keluarga Song bahkan sengaja mengadakan acara seperti ini. Xiao Shu, kamu adalah penyelamat guruku. Hahaha. Uang segini buat keluarga Song kami cuma receh. Nggak ada apa-apanya. Iya, keluarga Song kami tidak seperti orang yang tebal muka. Hidup di panti asuhan bertahun-tahun, cuma ngasih sayuran busuk. Nggak berguna ya nggak berguna. Direktur Zhou. Satpam bilang lihat tuan muda di lantai bawah. Sepertinya dia ikut acara panti asuhan Ping An. Panti asuhan Ping An, tempat adikku tumbuh besar. Perintahkan saja, siapkan hadiah mewah atas nama tuan muda. Direktur Zhou, kamu juga tahu kondisi keluargaku. Orang tuaku bertani. Memang tidak punya banyak uang. Tapi buah-buahan dan sayuran ini, aku bisa beli. Sudah.
Lu Heng, kamu cuma ngasih barang-barang seperti ini yang tidak pantas. Sungguh memalukan. Lu Heng, kamu cuma seorang kurir pengantar makanan. Siapa tahu sayuran-sayuranmu ini, apakah bagus atau tidak. Kalau kamu punya niat jahat, digerakkan oleh rasa iri, lalu melakukan hal buruk, bagaimana? Lu Heng, apa maksudmu ini? Aku sudah memperlakukanmu dengan baik, kan? Masa kamu mau menjebakku? Direktur Zhou, bagaimana mungkin aku mau menjebakmu? Berani-beraninya membantah. Tidak berguna. Kamu lihatlah, semua yang hadir di sini. Siapa yang bukan keberadaan yang tidak bisa kamu jangkau? Hidup seperti ini, sungguh memalukan bagi panti asuhan kita. Lu Heng, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani mempermalukanku, merusak reputasiku, menghambat orang lain menyumbang ke panti asuhan, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat pergi dari sini. Direktur Wang, Anda datang. Direktur Zhu, ini adalah putra sulung grup Cingkong. Hadiah mewah yang disiapkan untuk panti asuhan. Stempel khusus. Dana 1 miliar. Cek tunai. 1 gedung. B. Perpustakaan. Lapangan olahraga dan gedung basket. Masing-masing 1. Kaya banget nih. Nona kedua dari keluarga Zhou secara khusus memesankan saya atas nama Tuan Muda untuk mengantarkannya sendiri. Nona kedua dari keluarga Zhou yang masih muda itu di dunia bisnis CEO wanita yang sangat berpengaruh. Tuan Muda, sepengetahuan saya, keluarga terkaya Zhou hanya punya 2 anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Iya, betul. Yang bisa disebut Tuan Muda di sini sepertinya cuma Kak Su. Jangan-jangan ini benar-benar untuk Kak Su? Wah, pasti. Keluarga Song ini juga keluarga terpandang. Mungkinkah nona kedua Zhou tertarik pada Xiao Shu dan mulai merayu duluan? Kamu ketawa apa sih? Masa ia bakal dikasih ke kamu, si kurir ini? Dulu kan karena baik hati keluarga Song yang mengadopsi Xiao Shu, panti asuhan bisa seperti sekarang ini tidak lepas dari keluarga Song, juga berkat Xiao Shu. Kepala panti, kemampuanmu mengambil kesempatan memang makin meningkat. Kami ini anak-anak panti asuhanmu, atau cuma alat untuk mendekati orang kaya? Kamu, jangan asal bicara di sini. Saat kamu mencari keluarga untuk anak-anak itu, apa kamu tidak pernah menerima imbalan? Menurutku orang sepertimu tidak pantas jadi kepala panti kami. Kamu ini, jangan asal menuduh seseorang, bawa dia pergi. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lu Heng, aku akan membuatmu merasakan rasa malu 100 kali lipat dari kehidupan sebelumnya. Lepaskan aku. Kalung ini ternyata persis sama dengan milik keluarga terkaya. Kalung ini sama persis dengan yang dimiliki keluarga terkaya. Dia kok punya kalung yang sama dengan orang terkaya itu? Pak Zhou, Tuan Muda sedang dirundung oleh keluarga Song. Apa? Keluarga Song benar-benar berani sekali. Kayaknya mereka sudah bosan hidup. Ketua direksi dan nona besar sudah tahu, dan sedang dalam perjalanan ke sini. Ayo kita pergi. Lepaskan. Dia cuma seorang kurir makanan. Mana mungkin dia punya hubungan dengan orang terkaya? Kamu salah lihat kali. Nona Song, waktu saya menghadiri pesta dulu, saya dengar orang-orang membicarakan kalung ini. Saya juga lihat fotonya. Sama persis dengan yang ini. Tunggu. Kurir? Apa maksudmu? Ini pemberian orang tua saya. Cepat kembalikan. Anak dari keluarga petani, mana sanggup beli kalung giok? Jangan-jangan ini hasil curian? Dulu mereka sampai miskinnya, cuma bisa kasih hadiah dari potongan kayu. Mana mungkin punya barang bagus? Dasar orang-orang tolol tak tahu diri. Kalung ini adalah tanda ahli waris keluarga Zhou. Berani-beraninya mengganggu keluarga Zhou kami. Benar-benar cari mati. Paman Zhou, gas lagi cepat. Ini cuma giok palsu. Dasar orang bodoh, percaya aja. Lu Heng, jangan-jangan kamu sengaja beli kalung palsu buat sok jadi anak orang terkaya. Biar kelihatan hebat, tapi kamu terlalu bodoh. Orang terkaya itu nggak punya anak laki-laki. Masih mau pakai nama keluarga orang terkaya buat nipu orang. Nggak bisa ya, tetap aja nggak bisa. Gak mungkin. Cepat kasih kalungnya. Ini, ambil. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Kamu pakai nama orang terkaya buat nipu, masih berharap bisa lolos tanpa cedera? Hahaha, konyol.
Kami semua adalah mitra bisnis orang terkaya itu. Hari ini, kami harus memberimu pelajaran. Wah, Nona Song, Anda benar. Kalian kasih kalungnya, saya langsung pergi. Mengembalikannya juga boleh, asal kamu berlutut dan minta maaf padaku. Baru aku pertimbangkan. Mimpi. Sekarang kamu nggak punya hak untuk nawarin syarat padaku. Hari ini, mau nggak mau kamu harus berlutut. Mau nggak mau, tetap harus berlutut. Hei, siapkan minumannya. Lu Heng, kamu belum pernah lihat sebanyak ini minuman enak sebelumnya, kan? Hari ini aku akan berbaik hati biar kamu minum sampai puas. Cih, Kamu berani cih-cihin aku? kamu tidak takut aku laporkan ke polisi dan kamu ditangkap? Wahahaha, lapor polisi, ini adalah wilayah keluarga Song. Di sini, kata-kataku adalah hukum. Sungguh tidak tahu diri. Dia cuma tukang antar makanan. Mungkin dia cuma sesaat kesurupan. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Lupakan saja, tidak bisa dilupakan begitu saja. Aku sudah sangat bermurah hati. Tidak membuangnya ke sungai untuk dimakan ikan. Cuma menyuruhnya berlutut minta maaf, lalu minum semua minuman ini. Dasar apa kamu menghinaku? Kalau begitu, barang-barangmu ini masih mau tidak? Tidak mau? Kakak, kamu datang. Adikku sudah diinjak-injak oleh mereka. Ayo, jangan biarkan satupun dari mereka kabur. Itu hadiah dari ayah ibuku untukku. Bagaimanapun juga, aku harus menjaganya. Baik. Aku minum. Pengantar makanan. Bagus. Sekarang, bisa berikan kalungnya padaku? Sayangnya, ini masih jauh dari cukup. Lalu apa yang harus kulakukan? Sederhana. Berapa banyak yang kubuka? Kamu minum sebanyak itu. Kalau diminum terus begini, bisa-bisa nyawa melayang. Tangkap dia. Minum. Bos Zhu ada di depan. Cepat. Kukira tulangnya sekeras apa, demi sepotong giok jelek ini, sampai tidak berani melawan. Melihatnya aku jadi agak kasihan. Kalau disuapi terus begini, masih bisa jalan keluar? Sekarang, bisa berikan barangnya padaku? Hei, mau? Ambil sendiri saja. Siapa yang berani sentuh putra sulung keluarga Zhou? Aheng. Aheng. Dua cewek dari mana ini, kalian? Kurang ajar, keluarga miskin. Berani sekali, berani-beraninya mengacau di pesta keluarga Song. Kak, jangan gegabah. Keluarga Song sangat berkuasa. Kita orang biasa tidak akan sanggup melawan. Aheng, tenang. Hari ini ada kami di sini. Mereka-mereka ini tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun darimu. Besar sekali mulutnya. Jangan-jangan mereka benar-benar orang penting? Sehebat apapun, mana bisa lebih hebat dari keluarga Song? Di seluruh Haicheng, selain keluarga Zhou yang paling kaya, siapa lagi yang bisa melawan keluarga Song? Kakak, adik, kalian tidak tahu, keluarga Song itu sangat tidak tahu malu. Kalau kita terus bersitegang, kita bertiga hari ini mungkin akan celaka di sini. Kakak, adik, bagaimana kalau kita pulang dulu? Jangan bikin orang tua khawatir. Berdiri. Kalian menamparku masih mau kabur? Betul, berdandan rapi-rapi. Sok merasa diri orang hebat. Kampungan,
buat mengikat sepatu keluarga Song pun kalian tidak pantas. Berani-beraninya memukul putri keluarga Song. Kamu ini mau dihormati malah minta dihajar. Lu Heng, kamu berani memukulku. Serang mereka. Ada apa? Berisik-berisik? Tidak pantas. Tidak sopan. Hari ini Zhou Shoufu akan datang untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Song. Kalau kalian sampai mengganggu si orang kaya itu, kalian sanggup tanggung. Ayah, mereka berdua ini orang kampungan. Datang ke pesta keluarga Song kita untuk buat onar. Song Guofeng, ya? Keluarga Song kalian mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang seperti ini. Grup Zhou tidak akan bekerja sama dengan kalian. Kurang ajar. Kamu ini siapa? Berani-beraninya membicarakan grup Zhou? Zhou Shoufu yang kalian sebut-sebut itu adalah ayahku. Yang akan menandatangani kontrak dengan kalian hari ini. CEO eksekutif grup Zhou adalah aku. Hahaha. Orang ini sudah gila, sedang berhalusinasi di sini. Ayah. Dia ini anak yang dulu di panti asuhan diadopsi oleh 2 petani. Waktu itu, orang tuanya menjemputnya pulang naik becak motor. Benar, Pak Song, mereka adalah keluarga miskin itu dari dulu, menyamar sebagai orang kaya datang ke sini untuk menipu. Ayah, sudah ketemu begini lebih baik kita selesaikan di sini. Kebetulan untuk Zhou Shoufu kita beri hadiah perkenalan. Kalau begitu, kerjasama kita dengan Pak Zhou bukan jadi mudah sekali. Baik. Kalian ini berani sekali, berani menyamar sebagai orang kaya, Yuan. Kirim semua perbuatan mereka hari ini, semua yang mereka lakukan kepada Zhou Shoufu. Selain itu, saya umumkan mulai hari ini perusahaan manapun di Haicheng yang masih memberi mereka pekerjaan, keluarga Song saya tidak akan pernah bekerja sama dengannya lagi. Pak Song kali ini serius. Selesai. Hanya larangan dari Pak Song saja. Sudah cukup membuat mereka susah. Nanti kalau Zhou Shoufu juga bertindak, jangan cuma Haicheng, di seluruh negeri pun, tidak akan ada tempat mereka berpijak. Gimana nih? Kakak pertama dan kedua begitu tenang. Jangan-jangan mereka memang punya kartu as yang disembunyikan dariku. Mungkinkah Zhou Shoufu yang mereka sebut benar-benar ayah angkatku? Tidak. Di kehidupan sebelumnya, orang tua angkat Li Shu sudah menemui aku. Aku juga tidak dengar berita apapun tentang orang kaya mencari anak. Kakak pertama dan kedua hanya memanfaatkan situasi. Serang saja aku, jangan sakiti keluargaku. Serang aku saja, jangan sakiti keluargaku. Cepatlah, ini salahmu. Kamu yang sok miskin, kami bertiga ini, kami selalu diinjak-injak dan diperlakukan semena-mena. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku juga tidak mau hidup lagi. Aduh, aku juga tidak menyangka bisa terjadi hal seperti ini. Kamu bilang, gas. Hahaha, kalian berani berpura-pura jadi orang terkaya? Hari ini, meski aku harus menggilas kalian semua sampai mati, tidak ada yang berani protes. Serang kamu, apa nilai kamu? Sampai aku harus melepaskan mereka. Wajah mereka bertiga lumayan rupawan. Katanya, Zhou Shoufu dan istrinya punya hobi yang agak aneh. Sering ketahuan bermesraan dengan orang kampungan kelas bawah. Kalau mereka bertiga ini dikirim ke sana, siapa tahu bisa berhasil? Bisa saja aku membebaskan kalian. Aku akan cari cara untuk mengirim kalian ke Zhou Shoufu dan istrinya. Kalian coba goda mereka dan simpan buktinya. Serahkan padaku, maka aku bisa memaafkan kalian. Ayah, tidak tahu malu. Keluarga Song hanya punya cara-cara kotor seperti ini. Dia berani memukul bos Song? Selesai. Song Guofeng itu orangnya tidak punya batas. Sangat menjijikkan, dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Aku tahu orang yang kalian incar adalah aku. Kalian mau aku melakukan apa? Katakan langsung, lepaskan keluargaku. Lu Heng, sekarang kamu baru sadar salah, sudah terlambat. Si kampungan ini berani sekali, berani memukul ayahku. Kamu tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Sedangkan kamu, Direktur Zhou, pada dokumen adopsi waktu itu, dia mengisi apa? Seorang dokter? Dokter. Oh, aku tahu. Itu orang yang baru-baru ini menolong orang di jalanan itu ya. Oke, sekarang buat pengumuman. Katakan dia yang mengatur semuanya sendiri. Tujuannya adalah untuk memancing orang. Datang ke kliniknya untuk merampok dan membunuh. Kamu tidak tahu malu. Li Shu, apa sebenarnya yang kamu mau? Li Shu, apa sih yang kamu mau? Aku akan biarkan kamu coba.
Rasakan diinjak olehku, rasa di bawah kaki. Dari sini terlihat, asalkan punya orang tua yang baik, aku juga bisa menjadi baik. Sepanjang hidup ini, kamulah yang seperti semut kecil. Sungguh, nasibmu sendiri yang kau cari. Semoga saat kau sakit parah nanti, kau masih tetap senang seperti ini. Minum ini. Aku akan menghapus tuduhan palsu itu. Baik, aku minum. Siapa yang menyuruhmu minum seperti itu? Berlutut. Aheng, Berhenti. Ayah, Ibu Aheng terluka-luka yang sangat parah. Harus segera ke rumah sakit. Ayo, cepat ke rumah sakit. Tinggalkan mereka di sini. Seluruh keluarga penipu sudah lengkap, tepat untuk menangkap semuanya sekaligus. Baik. Ikat mereka semua. Sebentar lagi, asisten khusus Chen akan datang untuk membicarakan kontrak. Kebetulan, serahkan kalian padanya. Pasti akan menjadi prestasi besar. Hahaha. Untuk mereka, coreng wajah keduanya. Sedangkan dia, bisa tidak usah diganggu dulu. Jika Zhou Shufu tidak menghabisinya, maka bawa dia ke sini, untuk bermain denganku. Aku lihat siapa yang berani bertindak. Wah, sudah sampai saat ini, masih berteriak-teriak. Kamu berakting sungguh profesional ya, serang. Grup Zhou. Asisten khusus Chen tiba. Asisten khusus Chen. Asisten Chen, akhirnya Anda datang juga. Kebetulan saya ada hal penting yang harus dilaporkan kepada Anda. Yaitu keluarga ini berani-beraninya menyamar sebagai Taipan, datang ke balai jamuan keluarga Song saya untuk pamer. Saya akan segera menangkapnya. Saya harap Taipan Zhou mengingat jasa saya. Wah, apakah ini yang disiapkan Taipan Zhou untuk saya tanda tangani? Direktur Zhou, saya akan segera mengeluarkan pengumuman, menyatakan bahwa Zhou Group memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Song. Direktur Zhou, mereka benar-benar Taipan. Ayah, kenapa ayah? Grup sedang diselidiki. Dana juga dibekukan. Tidak mungkin. Mana mungkin dia keluarga Taipan Zhou? Saya tahu. Semua ini adalah hasil konspirasi mereka. bodoh. Asisten pribadi Direktur Zhou? Asisten Chen saja tidak kenal. Direktur Zhou, semua ini adalah ulah anak angkat keluarga Song ini. Kumohon, maafkan keluarga Song. Kamu dan Wen cepat antar Aheng ke rumah sakit. Miao Miao tinggal, temani saya urus ini. Direktur Zhou, kami mengadopsi anak durhaka ini hanya karena niat baik. Kami juga tidak tahu kalau dia itu orang yang berhati serigala. Kami serahkan dia sepenuhnya kepada Anda untuk dihukum. Mohon beri keluarga Song kami jalan hidup. Asisten Chen, Ya, selidiki dengan baik-baik, lihat bagaimana mereka menganiaya anak laki-laki dan perempuan saya, harus dibalas ratusan ribu kali lipat. ya, Berhenti membungkuk. Saya takut kepalamu nanti nggak bisa buka botol minuman. Aheng sudah bangun. Bagus, sudah bangun. Aheng, tenggorokanmu terluka, tapi jangan khawatir. Hanya sementara, hanya sulit bersuara. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Baik, aku percaya pada kakak. Ayah, ibu, bagaimana dengan keluarga Song? Apakah mereka menyusahkan kalian? Aheng, sebenarnya kami. Aheng, ayah bertanya padamu, jika suatu hari orang-orang di sekitarmu semua menipumu, apa yang akan kamu lakukan? Hahaha, benar?
Aku sengaja ingin menularkan penyakit kotor padamu. Tapi kau pikir ayah ibu akan membantumu? Jangan bermimpi. Sejak kau diadopsi kembali ke keluarga Song, sejak saat itu, kau hanya untuk menikah denganku di upacara kedewasaan untuk membawa keberuntungan bagiku. Aheng. Jika aku menemukan ada yang menipuku, pasti akan membuat mereka mendapat balasan yang setimpal. Keluarga Song. Keluarga Song juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Aheng, tenang saja. Orang terkaya minggu ini adalah bos Miao Miao. Aku juga selalu mengobatinya secara gratis. Selama dia ada, keluarga Song tidak akan berbuat apa-apa pada kami. Anak perempuan memang pandai berbicara. Lihatlah, tidak ada satupun kata bohong. Aheng, kamu istirahatlah dengan baik. Ayah ibu, kita keluar dulu. Jangan ganggu Aheng istirahat. Baik. Kalau begitu, kita keluar dulu. Bapak, ibu jangan mengeluh dulu. Sekarang pikirkan dulu harus bagaimana. Aheng, tinggal sebulan lagi, akan kuliah di Universitas Yanqing. Bagaimana kalau kita tunggu dia lulus kuliah dulu, baru kasih tahu dia yang sebenarnya. Jadi nanti meskipun dia nggak bisa terima, nggak mau mengakui kita lagi. Paling nggak dia sudah Paling punya nggak kemampuan. dia sudah punya kemampuan untuk hidup mandiri. Nggak boleh. Masalah ini semakin lama ditunda, semakin berbahaya. Tunggu sampai upacara kedewasaan Aheng saja. Nanti, kita rayakan ulang tahunnya dengan baik, baru kasih tahu dia yang sebenarnya. Tenang saja. Masalah ini, aku yang mengusulkan, meskipun Aheng nggak mau mengakui aku, dia juga nggak akan marah ke kalian. Apa yang kamu omongin? Bagaimanapun juga, hal ini kita lakukan bersama. Konsekuensinya, juga kita tanggung bersama. Tante Su, kenapa wajahmu muram sekali? Chen An, kamu sudah pulang ke Indonesia, masih cantik seperti dulu. Ah, Sin mana? Kenapa nggak ikut pulang bersamamu? Jangan dibahas. Adikku ini, begitu masuk rumah sakit langsung nggak tahu kabur kemana. Kamu masih anak bisu ya? Anak malang, aku adalah tunanganmu. Aduh. Kamu jadi tongkat aja nggak becus. Aduh, ini kenapa sih? Ya siapa lagi kalau bukan si pembawa sial ini? Ah, membuat Taipan Zhou marah. Hampir celaka kita semua. Aduh. Taipan Zhou yang baik hati. Aku sudah menyuap dokter di rumah sakit Lu Heng, dokter di rumah sakit itu. Kakak perempuan Lu Heng sendiri yang bilang ke dia, mereka cuma bawahan dan dokter Taipan Zhou aja. Sudah kuduga, bagaimana mungkin keluarga mereka ini adalah Zhou Shoufu? Diam. Kalau bukan karena kamu, lelaki ini, yang punya ide gila-gilaan untuk menjatuhkan Lu Heng, mana mungkin kami menderita sebanyak ini. Kamu ini sampah yang cuma bisa merusak, tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Dasar orang tidak berguna. Kamu masih bengong apa? Tidak lihat suami dan anakku sudah menderita seperti apa? Cepat pergi masak bubur. Aduh. Ayah, ku dengar, Chen An dari grup Chen sudah kembali. Bukankah dia masih berhutang budi pada keluarga kita? Lebih baik kita cari dia sebagai pelindung. Hampir saja lupa dengan koneksi ini. Belakangan ini benar-benar sial. Ramalan master itu dulu ternyata akurat. Aduh, Yuan. Master itu dulu pernah bilang, setelah Li Shu dewasa dan kamu bertunangan dengannya, baru keluarga Song kita bisa lepas dari kesialan dan kesehatanmu bisa membaik. Ini baru yang paling mendesak kan? Bertunangan, jadi mereka mengangkatku dulu. Ternyata ingin aku menikah dengan putri kecil dari grup Chen itu. Ku dengar Lin Yaxin itu bukan hanya cantik luar biasa, tapi juga jenius sejati. Orang tuanya bercerai dan malah berebutan agar dia mewarisi bisnis dan aset mereka. Kalau aku menikah dengannya, berapa tahun jalur pintas yang bisa kulewati?
Nanti, Lu Heng dan kalian semua anggota keluarga Song ini tidak akan ada satupun yang kulepaskan. Ganteng banget. Lihat mobilnya, ganteng banget. Dan ku dengar, dia bisa diterima secara istimewa karena ikut dalam sebuah eksperimen penerbangan. Begitulah caranya. Benar-benar pintar dan tampan. Eksperimen penerbangan? Jangan-jangan itu Pak Li yang mengundangku ikut rencana PGB? Ku dengar dia bilang, ada orang yang bayar untuk menyelundupkan seorang asisten ke proyek ini, biar terlihat hebat. Ternyata itu Li Shu. Keluarga Song memang masih sama brengseknya. Halo, aku mahasiswa baru tahun ini jurusan teknik kendaraan terbang. Jurusan teknik kendaraan terbang, namaku Lu Heng. Kamu itu Hai Cheng, juara nasional tahun ini, Lu Heng? Lu Heng, dia yang nilainya 730 itu. Jenius yang nilainya jauh di atas yang lain. Ya ampun. Coba Tempat lihat. pendaftaran. Katanya, dia ganteng banget loh. Lu Heng, kok dia lagi? Song Guofeng sudah keluar banyak uang untuk memasukkanku ke program eksperimen PGB sebagai asisten. Baru bisa dapat kuota penerimaan ini. Dia, Lu Heng, cuma anak petani miskin dan tidak berpendidikan. Masa bisa jadi juara nasional? Lu Heng, tak kira bisa ketemu kamu di sini. Kenapa? Orang tuamu yang baik hati itu nggak anterin kamu? Lain kali kalau berani lagi menghina orang tuaku, pasti nggak cuma sekali pukul saja. Kalian ini ngapain sih? Diem aja ngapain? Mukul aku? Kamu siapa berani mukul aku? Keluarga lagi. Kalian-kalian ini nggak pantas buat ngasih sepatu ke keluarga Song. Lu Heng, kamu selesai daftar belum? Cepetan pergi, aku anterin kamu ke asrama. Aku Lin Yaksin. Kenal, kalau kenal, lepasin. Dia adalah tunangan saya. Wanita ini memang cukup cantik, tapi dia terlalu tidak setia. Sebentar lagi akan bertunangan dengan saya. Masih bersama Lu Heng. Dibully ya? Mau saya bantu balas dendam? Tidak perlu. Orang jahat akan mendapat balasannya. Saat ini, Song Yuanyuan mungkin sudah sakit. Li Shu, berikutnya adalah kamu. Kenapa kamu begitu bodoh? Dalam kenyataan, orang jahat tidak akan dihukum. Orang baik juga tidak mendapat imbalan. Yang kuat berhasil, yang lemah gagal, tidak lain seperti itu. Ada seseorang di sini, tolong uruskan dia. Namanya Li Shu, dia adalah anak angkat Song Guofeng. Untuk saya, usir dia keluar dari Universitas Yangqing. Ayo pergi. Kamu tidak bisa terus menunggu kakak kelas membantu membawa barang-barangmu. Terima kasih. Sama-sama. Saya sudah berjanji pada seseorang untuk merawatmu dengan baik, apalagi kamu begitu naif. Bahkan berharap langit menghukum yang jahat dan membalas yang baik. Kamu suka Wild? Omonganmu yang salah itu. Berasal dari Wild, dari The Picture of Dorian Gray, kan? Tidak suka dia selalu bicara omong kosong. Pali tua itu memaksa saya untuk memberikan barang ini langsung ke tanganmu. Orang itu matanya sampai ke langit. Ceritakan bagaimana dia begitu menghargaimu, menangis dan berteriak memintamu ikut proyek ini. Tidak tahu. Mungkin dia berpikir saya bisa benar-benar merancang reaktor ark, kan? Fusi nuklir stabil. Hai, Lu Heng, cepat ceritakan padaku. Saya antar kamu ke sini asrama untuk menaruh barang-barang. Kamu ingat, cepat keluar dan ikut saya ke lab. Ini kan basis eksperimen, kakak kelas. Kamu benar-benar bisa masuk dengan seenaknya seperti ini? Pak Li,
Proyek eksperimen ini, saya danai 1 miliar untuk kalian. Tenang saja, si buah hatimu, sudah saya bawa juga, dia ada di sampingku. Pak Lee memberi izin khusus. Investor menginspeksi basis, ayo, tunjukkan jalan. Asalkan bisa berpartisipasi sukses dalam rencana PGB, juara ujian nasional saja tidak apa, nanti bahkan profesor tidak akan saya hiraukan. Lu Heng, kok kamu di sini? Seharusnya aku yang tanya itu. Kenapa kamu masih di sekolah? Lu Heng, jangan kira Nona Lin baik hati membawamu ke basis eksperimen ini untuk jalan-jalan. Berarti dia mau kasih kamu pengalaman. Aking, ku beritahu, calon tunangan Nona Lin hanya bisa orang yang sederajat dari keluarga terhormat. Kamu diremehkan lagi, ya? Siapa yang cari jalan pintas buat cari pengalaman, dia sendiri yang tahu. Aku diundang Pak Lee untuk ikut rencana PGB sebagai peneliti. Tidak mungkin. Kamu anak yang diadopsi sama petani kampungan. Tidak mungkin. Karena otaknya lebih encer darimu. Li Shu, ya? Buat rumor tentangku di hadapanku, bodoh sekali kau. Keluarga Song susah payah masukin kamu ke Universitas Yanqing, sia-sia saja. Bagaimana caramu masuk sekolah? Sudah kusampaikan semuanya ke pihak sekolah. Segera kamu akan terima surat pemberhentian sekolah. Tentu saja, basis eksperimen ini juga tidak usah kamu datangi. Pergi sana. Satpam. Lepaskan aku. Kami memang sangat optimis. Proyek ini, Zhou juga bersedia untuk penelitian ilmiah negara, berkontribusi dengan kekuatan sendiri. Tapi Profesor Lee, bagaimana saya memastikan dana yang saya investasikan benar-benar digunakan untuk penelitian eksperimen? Pak Zhou, ini bisa Anda tenangkan. Detail eksperimen, kami tentu tidak berani mengumumkannya, tapi personel yang terlibat dalam proyek, serta tujuan dan kemajuan proyek, kami bisa melaporkan secara real-time, memastikan keamanan investasi Zhou. Lu Heng, Lepaskan saya. Area eksperimen penting. Siapa yang berisik di sini? Kakak kedua. Pak Zhou. Pak Zhou ingin berinvestasi pada Profesor Lee, sebuah proyek. Saya datang untuk membicarakan investasi, benar, kan? Ya, kami baru setengah membicarakannya, lalu mendengar keributan di luar. Apa yang terjadi di sini? Ini area eksperimen penting. Kalian tidak tahu? Guru Lee, dia itu dia. Dia ingin merebut posisi saya di laboratorium. Kamu bilang, dia ingin merebut posisi kamu di laboratorium. Saya memohon padanya dengan sangat, datang untuk berpartisipasi dalam eksperimen. Jika dia mau, posisi saya sebagai penanggung jawab, bisa saya serahkan padanya. Untuk apa dia merebut posisimu? Bagaimana mungkin? Bicara, apa jabatanmu? Apa yang kamu bilang? Lu Heng ingin merebut posisimu. Saya, asisten peneliti. Kamu adalah keluarga Song, yang diselipkan sebagai pekerja kasar. Bukan. Aku adalah asisten peneliti yang serius. Asisten. Yang serius. Kamu yang bahkan, Universitas Yanqing, Fakultas Penerbangan, saja tidak bisa masuk. Berani-beraninya, ikut serta, dalam eksperimen level ini, HMPH. Modal yang berkuasa, negara akan hancur. Hei, orang tua Li, kau menghina siapa? Dasar si brengsek ini, aku laporkan dia untukmu. Tidak ada yang berani menolak laporanku, kau ikuti aturan? Pecat dia. Basis eksperimen ini akan hancur. Aku akan suruh orang mengawasi. Lagi pula, dengan ada sampah seperti ini ikut eksperimen, Bos Zhou mungkin akan meragukan eksperimennya. Tidak. Aku tidak boleh diusir dari lab. Keluarga Song akan membunuhku. Aku tidak. Kau tidak boleh. Direktur Zhou, kenapa kau di sini? Kau? Ini semua salahmu, si pembawa sial. Kalau bukan karena kau menyinggung orang terkaya Zhou, mana mungkin aku bisa terpuruk sampai begini? Bukan, kita semua sudah dibohongi oleh Lu Heng. Ayah angkatnya sama sekali bukan orang terkaya Zhou. Bantulah aku lakukan sesuatu. Kalau berhasil, aku kasih kau 500 juta. Aku tahu di mana si brengsek Lu Heng itu. Pergilah bantu aku. Bunuh dia. Orang jahat tidak akan dihukum langit, tapi karena kasihan melihatmu, aku bisa untuk sementara berperan sebagai hakim yang adil untukmu.
Lin Yaxin, kau tidak apa-apa? Lin Yaxin, Nona Lin, kamu jangan sampai kenapa-napa, ya? Nona Lin. cepat telepon. Cepat. Betul, betul, betul. Aku telepon 120. Cepat laporkan ke polisi. Pergi ke rumah sakit. Ayo pergi. Tunggu aku. Chen An. Nona Lin ini. Dia kecelakaan di tempatku. Aku minta maaf padamu. Ah Heng. Ini bukan salahmu. Jangan murung begitu. Jangan sampai Xin Xin keluar dari kamar perawatan langsung melihatmu seperti ini. Tenang saja. Dia tidak mungkin mudah-mudah celaka. Jangan kamu sendiri yang menakut-nakuti diri. Area operasi. Area terlarang. Kalian tenang saja. Lin Yaxin tidak dalam bahaya jiwa. Syukurlah. Aku. Bangsat, dasar bodoh. Berani-beraninya kamu menyewa pembunuh. Grup Chen dan grup Lin pewaris gabungannya. Sekarang ini, jangan harap minta perlindungan dari Pak Chen lagi. Mungkin keluarga Song kita ingin di Haicheng sudah tidak punya tempat berpijak lagi. Aku. Aduh, sayang sudah, jangan pukul lagi. Kalau sampai mati nanti soal upacara tolak bala bagaimana? Ayah aku tidak berniat membunuh Lin Yaxin. Yang ingin kubunuh hanya Lu Heng itu. Diam. Sekarang perkara ini sudah ditimpakan ke Zhou Jie. Kamu tutup mulutmu rapat-rapat. Jangan bocorkan apapun. Kenapa aku mengadopsi orang seperti ini? Ayah, kita masih ada kesempatan. Asalkan aku di kompetisi pemrograman menjadi juara, kita masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Kamu yakin bisa juara? 100%. Lu Heng. Yang tadi dikatakan guru di kelas, tentang lomba pemrograman itu, kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Aku ingin satu tim denganmu. Boleh banget, aku ikut. Kalau kamu mau ikut, isi ini dulu. Oke? Wang Yuze, kemampuanmu sangat hebat. Satu tim dengannya sayang sekali. Kebetulan, aku juga mau ikut lomba pemrograman. Kamu ikut satu grup denganku saja. Tapi, aku sudah dengan Lu Heng. Aku ingat kamu. Setelah lulus ingin ke Song Group. Kamu juga tahu. Sekarang aku adalah penerus grup Song. Kamu dan aku asalkan memenangkan hadiah dalam lomba. Ingin masuk Song Group, bukan masalah bagiku. Ini, maaf ya, Lu Heng. Aku ingin satu tim dengan Li Shu. Tidak apa-apa. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Oke? Kalau begitu, lain kali pasti aku satu tim denganmu, Baik. Lu Heng, aku juga ingin gabung grup kalian. Lu Heng, masih butuh orang? Aku juga ingin satu grup dengan kalian. Boleh saja. Selamat datang. Itu, maaf ya, Lu Heng. Maaf, Lu Heng. Aku. Tidak apa-apa. Ini, bukan salah kalian juga. Wahahaha, Lu Heng. Sekarang kamu masih bisa apa melawanku? Kamu diam saja. Tunggu aku menang hadiah. Gusue, kamu mau satu grup denganku? Aku rasa aku tidak terlalu ahli untuk lomba ini. Bagaimana kalau kamu cari orang lain saja? Tidak. Kemampuan berpikirmu sangat kuat, hanya ekspresinya lambat. Tapi tidak apa-apa kan? Aku percaya padamu, teman Lu. Aku. Siswa Lu aku. Siswa Lu maaf. Aku tidak bisa satu tim denganmu. Aku mengerti. Maaf sudah mengganggu. Siswa Lu. Aku ikut. Aku mau satu tim denganmu. Benarkah? Bagus sekali. Tapi satu tim harus 3 orang. Sekarang kita hanya berdua. Gimana ini? Gak apa-apa. Serahkan padaku. Kamu cukup fokus persiapkan lomba saja. Ayo. Heng, hari ini kok ada waktu datang cari aku? Yaxin, butuh bantuan darurat nih. Kamu lagi senggang gak? Lomba pemrograman kita itu mau ngajak kamu ikut. Ini maksudnya mau nyogok aku?
Aduh, kakak baikku. Tim kita sekarang masih kurang 1 orang. Kamu masuk tim kita, kamu cuma perlu pasang nama, soalnya kami yang ngerjain, gimana? Cuma pasang nama? Kamu meremehkan aku, juara lomba pemrograman musim lalu ini. Juara? Hebat banget, Kak Yaksin. Mulai hari ini, kamu jadi ketua tim kita, gimana? Jangan banyak bicara, kasih formulir pendaftarannya. Ketua tim tetap kamu yang jadiin, aku yang bantu kalian. Oke, gak masalah. Cepetan, si sulung, si tengah, cepat adikmu lombanya sebentar lagi dimulai. Cepat pergi. Bu, baru jam 7, masih lama, masih sempat. Dengerin kata ibumu, cepetan, jangan-jangan macet nanti. Cepetan, cepetan, cepat, cepat, cepat. Lu Heng, aku sarankan kamu lebih baik mundur dari kompetisi lebih awal, biar tetap punya muka. Kalau tidak, aku nggak akan segan-segan. Sekolah dan jurusannya sama? Meremehkan siapa? Aku dari kecil dapat pendidikan elit. Kompetisi pemrograman di sekolah macam ini bagiku itu gampang banget. Kamu cuma orang kampungan dari desa, mau saingin apa sama aku? Siapa yang nggak bisa ngomong keras? Lihat kamu begitu percaya diri, kuharap kamu bisa bertahan sampai setelah lomba. Kamu tunggu saja. Sebentar lagi akan kubuat kamu paham jarak antara aku dan kamu, sampai mati pun kamu nggak akan bisa kejar. Baik, kompetisi kita resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita persilakan anggota 3 kelompok naik ke panggung. Baik, kompetisi dimulai. Selanjutnya kita persilakan Profesor Zong naik panggung untuk berpidato. Para siswa sekalian, para tamu undangan, selamat pagi. Tadi Li Shu ngomong apa sama kamu? Lagi ngancem aku, jangan khawatir. Omongan dia itu nggak ada artinya. Li Shu dari kecil udah kenal pemrograman, kemampuannya jangan diremehkan. Tapi aku pernah lihat dia lomba, dia sangat tergantung kondisi, mentalnya jelek langsung hancur. Kalian harus tetap tenang. Oke, nggak masalah. Aheng lagi lihat kita. Aheng, semangat. Ayah, Ibu, lihat ini. Aheng dan Yaksin dalam satu tim. Ya, sepertinya kedua anak ini akur di sekolah. Yaksin ini anak yang sangat baik. Sungguh beruntung si nakal kita ini. Apa yang kamu bicarakan? Aheng, kita juga tidak kalah. Duduk berdua seperti ini sangat cocok ya. Betul. Aheng kita ini juga bibit yang bagus. Aku dengar kemampuan pemrograman Yaksin sangat hebat. Kali ini kompetisinya pasti seru. Sekarang saya umumkan kompetisi resmi dimulai. Semoga jari-jari kalian lincah dan pikiran tak terbatas. Tunjukkan gaya terbaik. Tunjukkan level tertinggi. Baik, kompetisi dimulai. Selanjutnya saya akan mengambil soal pertama. Guswe, Yaksin, kalian berdua bertugas menyelesaikan soal, aku bertugas memasukkan dan mendebuk lingkungan. Oke. Wah, ini terlalu mudah. Aku sendiri bisa menyelesaikannya. Kalian berdua duduk saja di sana. Aku sendiri cukup. Aku rasa lebih baik kita membagi tugas. Kenapa? Kamu meragukan kemampuanku? Bukan. Aku hanya... Sudah, dengarkan saja dia. Kenapa? Dia adalah putra sulung keluarga Song. Dia punya orang di panel juri. Kita jangan sampai menyinggungnya. Aku mengajakmu masuk hanya untuk menjengkelkan Lu Heng, si sampah itu. Jangan terlalu merasa penting. Baik, kalau begitu aku mulai menulis. Kalian lihat soal berikutnya. Jika ada masalah, komunikasikan. Soal pertama telah dipecahkan oleh tim Li Shu. Mari kita beri selamat kepada teman-teman dari tim Li Shu. Aduh, anak itu, Li Shu apa namanya? Kok cepat banget sih? Aheng dan yang lain baik-baik saja, kan? Hei, ini kan baru mulai, yang penting mantap dan pasti. Percayalah pada mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ayah, Ibu,
Lihat, Aheng dan teman-temannya sepertinya sudah dapat ide. Lihat nggak? Ini namanya perbedaan. Kalian tunggu saja terima hadiahnya. Kecepatan Lishu agak aneh. Soal ini memang tidak sulit, tapi kecepatan dia menulis kode terlalu cepat. Hampir tidak ada jeda. Kita abaikan saja dia dulu. Arah pemikiran kita sudah benar. Ikuti ritme kita sendiri. Gushue. Untuk eksperimen soal berikutnya, persiapannya bagaimana? Sebentar lagi selesai. Ada satu ide, perlu diverifikasi lagi. Oke. Lu Heng, kamu lanjutkan. Setelah Gusue konfirmasi, berikan padaku, kita usahakan langsung lolos. Siap. Kelompok kedua juga berhasil dipecahkan. Itu kelompok Lu Heng. Selamat. Dia. Hebat sekali ya. Iya, kita sama sekali nggak bisa ikut campur. Dia terlalu jago sih. Dua soal ini adalah soal penutup. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Ayo kita pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Soal ini, menurutku, cara menanganinya seperti ini. Kompleksitas waktu bisa diturunkan secara signifikan. Ya, Yasin. Sungguh hebat. Saya sudah memverifikasi ide ini. Seharusnya tidak ada masalah. Tapi saat dipraktikkan, harus hati-hati. Baik. Hebat, kelompok Lishu sudah lebih dulu menyelesaikan soal nomor 7. Keunggulan mereka semakin meluas. Kelompok Lu Heng juga mengejar ketat. Tinggal satu soal terakhir. Bisakah kelompok Lu Heng membalikkan keadaan? Mari kita tunggu dan lihat. Lishu ini, kenapa dia begitu hebat? Kenapa setiap kali dia selalu lebih cepat satu langkah dari Aheng kita? Seharusnya tidak seperti itu. Lishu ini, saya sebelumnya juga tidak pernah mendengarnya. Miau miau. Apakah kamu melihat Lishu melakukan gerakan kecil? Saya curiga ada masalah, ayah. Saya juga baru saja memperhatikannya. Ekspresinya tidak biasa. Saya akan menghubungi orang untuk bertanya sekarang. Baik. Ada yang tidak beres. Ide optimasi untuk soal ini sangat tidak biasa. Dia tidak mungkin berpikir lebih cepat dari saya. Dan lagi, detail implementasinya hampir sama. Kamu curiga padanya? Saya juga merasa aneh. Dia sepertinya sama sekali tidak butuh waktu berpikir. Seperti benar-benar tahu jawabannya. Kita jangan berisik dulu, fokus ke pertandingan. Tunggu sebentar, ubah urutan operasinya, lihat nanti dia masih. Mengerti, kalau dia masih bisa langsung mengikuti, itu pasti bukan kebetulan. Sekarang saya yang mengambil soal terakhir. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin salah? Wasit, saya laporkan Lishu curang. Lu Heng, kamu sedang memfitnah. Jangan kira kamu sendiri tidak bisa menyelesaikan, lalu menuduh saya. Sekarang, aku punya alasan kuat untuk curiga kalian curang menjiplak karyaku. Kamu? Tenang, abaikan dia. Betul, jelas-jelas di antara wasit ada orang mereka. Kita kalau melawan mereka secara terang-terangan gak ada untungnya. Lebih baik selesaikan lomba dulu. Tapi, aku punya bukti. Anda kan wasit utama. Di dalam ini ada flash disk. Isinya rekaman Lishu bertemu dengan wasit itu diam-diam di kafe. Ada juga video pertemuannya. Di dalam data juga ada catatan transfer rutin mereka berdua dan riwayat panggilan. Bisa Anda jelaskan kenapa rekening Anda kemarin tiba-tiba bertambah 2 juta? Kamu siapa? Ngomong sembarangan. Aku kakaknya Lu Heng. Oh, ternyata kakak si kampungan.
Kamu si kampungan ini ngerti apa itu pemrograman, ngerti aturan dan sistem lombanya. Ketua wasit, aku adalah penerus grup Song. Anda nggak percaya kata-kataku, malah percaya omongan beberapa orang kampungan ini. Ini, latar belakang keluargaku memang biasa, tapi itu bukan alasan untuk menyerang keluargaku. Barusan wasit bilang kamu nggak salah, berarti akulah yang salah. Setelah lomba selesai, aku akan minta maaf padamu. Dengarkan semuanya, Lu Heng sendiri mengakui dia memfitnahku. Wasit, aku mungkin tahu bukti itu di mana? Wang Yushe, kamu ngomong apa sih? Sebelum lomba dimulai, Lisu dia menempelkan sesuatu yang sangat kecil, seperti penerima di bawah keyboard. Awalnya aku nggak peduli, kirain itu touch keyboard yang canggih. Sekarang dipikir-pikir, mungkin ini dia. Teman Lishu, ini apa? Lisu, apa ini? Aku tidak tahu. Benda ini bukan milikku. Setelah keputusan akhir dari Dewan Juri, peserta Lisu terbukti melakukan kecurangan. Kasusnya serius. Saat ini, Lisu dan timnya dicabut dari kompetisi ini, baik hak partisipasi maupun hasil yang diperoleh. Kalian tidak hanya mahir secara teknis, yang lebih langka adalah memiliki kualitas sejati dan kebijaksanaan yang tenang dalam situasi kritis. Piala ini pantas kalian dapatkan. Selamat. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Bodoh. Dasar idiot. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membesarkanmu, kau malah berani menyontek dengan cara yang begitu konyol di depan umum, dan ketahuan. Wajah keluarga Song sudah kau permalukan habis-habisan. Ini semua salah Lu Heng itu, dan juga kakak perempuan itu. Entah dari mana munculnya. Diam. Kau masih berani cari alasan. Untuk beberapa waktu ke depan, kau diam saja di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Ayah, aku salah. Ayah, aku akan mendengarkan semua perkataan ayah. Kau yakin mau mendengarkan semua perkataanku? Ya, ayah. Asalkan ayah mau memaafkanku, aku mau melakukan apapun. Kolokan dia. Baik. Ulang tahunmu juga sebentar lagi. Aku akan mengadakan sebuah pesta ulang tahun, sekalian mengumumkan pertunanganmu. Bersiaplah. Apa untuk mengumumkan pernikahan dengan Lin Yaxin? Setelah aku menguasai keluarga Lin, Lu Heng, aku akan membuatmu hidup tak tenang, mati tak bisa. Ayah, ibu, kakak, adik, beberapa hari lagi ulang tahunku, aku yang traktir, kita pergi keluar, makan enak. Heng, makan di luar mahal. Sayang, biarlah ibu masakin di rumah. Bukannya lebih enak? Semua masakan favoritmu. Ibu, masa aku mau merepotkan ibu lagi? Lagi pula, nanti, aku juga mau ajak Yasin, pergi makan enak bareng. Adik. Sebenarnya, kami ada sesuatu. Oh iya. Adik benar. Makan di luar lebih baik. Kita makan di luar saja. Kakak, tadi mau bilang apa? Nggak apa-apa. Kakak ini cuma mikir, mau siapin apa, buat kado ulang tahun. Aduh, masa mau bikin kalian keluar duit? Kalian nggak perlu siapin apa-apa, kehadiran kalian bersamaku, itu kado terbaik. Betul, keluarga. Berkumpul lengkap bersama, paling baik. Lu Heng, kamu kok di sini? Ini tempat yang pantas. Buat si imut kayak kamu? Dapat undangan. Ya sudah pasti datang. Cuma menang lomba pemrograman doang. Banggain apa sih? Ayahmu di kampung itu memberi hadiah apa enggak? Jangan-jangan ngajarin kamu cara bertani? Lishu, kamu cuma bisa andalkan orang tua dan merendahkan orang lain. Lainnya bisa apa? Rasa superioritasmu itu sangat rapuh dan menyedihkan. Setidaknya aku punya orang tua yang bisa diandalkan. Kamu punya siapa? Dia punya aku yang bisa diandalkan? Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa, cuma badut kecil. Lin Yaxin, kamu kan sudah bertunangan. Berani-beraninya di hadapanku. Bermasalah dengan dia. Kamu tahu aku sudah bertunangan? Kalau gitu, lepaskan dia sekarang. Kamu gila ya? Apa hubunganku dengan Lu Heng bukan urusanmu? Tunanganmu itu Lishu. Nona Lin, anak ini tidak tahu diri. Sampai berani menyinggungmu.
aku akan minta maaf untuknya. Paman Song terlalu sungkan. Tenang saja, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Bawa dia dan kunci di ruang istirahat. Li Shu, beraninya kamu melawan Nona Lin. Kamu cari mati. Bu, Lin Yaxin bukan tunanganku. Dia di hadapanku berpeluk-pelukan dengan si imut Lu Heng itu. Masa aku tidak marah? Bagaimana aku bisa tidak marah? Kenapa aku punya anak bodoh seperti kamu ini? Siapa yang bilang Lin Yaxin itu tunanganmu? Bukannya kalian bilang di pesta ulang tahunku akan mengumumkan pertunanganku? Kalau bukan dia, siapa lagi? PH. Yang akan kamu nikahi adalah Song Yuan-Yuan. Song Yuan-Yuan? Dia kan kakakku. Kalau tidak, kau pikir kenapa dulu kami menampungmu? Kalau bukan karena ahli spiritual bilang kau harus menjadi obat penawar untuk Yuan-Yuan, mana mungkin aku tahan sampai sekarang? Tidak, aku tidak mau menikah dengannya. Kehidupan pribadinya berantakan, lagi pula dia sakit-sakitan. Aku tidak mau. Kamu cuma anjing yang kami pelihara di keluarga Song. Nikah atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Kalau kamu berani lagi keluar membuat masalah, aku tidak segan menyuruh orang mematahkan kakimu. Tidak, aku tidak mau menikah. Tidak, aku belum mau mati. Tenang saja, dia tidak mungkin keluar dari hotel ini. Lu Heng. Kenapa sih? Kenapa aku cuma bisa menikahi Song Yuan-Yuan si manis itu, sedangkan kamu punya Lin Yaxin yang seperti itu mendukungmu? Semua ini kamu yang pilih sendiri. Keluarga Song semuanya pemakan manusia hantu jahat yang tak memuntahkan tulang. Kamu ingin kemewahan dan kekayaan. Maka kamu harus menerimanya dengan baik. Tidak. Aku jelas-jelas memilih jalan lain. Kenapa? Akhirnya, tetap seperti ini. Oh iya. Song Guofeng hanya bilang, cari orang untuk ritual keberuntungan. Tidak bilang, siapa? Kita berdua sama-sama lahir dari panti asuhan yang sama. Asalkan kamu menikahi Song Yuan-Yuan untukku, aku masih bisa hidup. Hidup seperti sekarang. Li Shu, kamu gila. Aku kasih tahu kamu. Selama ini aku punya pekerjaan berat yang tak pernah selesai. Mana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan pemabuk dan pemalas seperti kamu, PH. Karena kamu suka keluarga Song. Maka kamu tinggal saja dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Aku tidak tahan lagi. Melihat Aheng dihina oleh bajingan itu, hatiku sakit seperti tertusuk pisau. Kita sebenarnya bisa. Jonghua, hari ini kita beritahu Aheng. Ya, aku benar-benar tidak bisa tahan lagi. Ibu, kamu jangan buru-buru dulu, bukannya sudah sepakat. Cari waktu yang tepat dulu. Masih ada waktu apa lagi yang lebih tepat dari sekarang? Adik baru saja dibully, kita kebetulan bisa beritahu dia adalah di dunia ini. Tuan muda paling berharga, tidak perlu menerima bully dari siapapun. Semua salahku. Selalu terlalu banyak pertimbangan. Takut dia tidak bisa menerima seketika, takut ini takut itu, hasilnya, membiarkan anakku di luar, dibully orang. Aduh, selama bertahun-tahun ini, kita terlalu banyak berhutang padanya. Baik, tunggu sebentar, kita akan beritahu dia, keluarga kita adalah orang terkaya. Tidak ada yang berani bully dia lagi. Aheng anak yang baik. Dia pasti akan mengerti kesulitan kita. Iya, ayah. Yang adik butuhkan adalah kasih sayang kita, bukan uang. Asalkan kita tulus baik padanya, pasti dia bisa merasakannya. Ayah, ibu, kakak, adik. Aheng, kamu sudah dengar semuanya? Aheng, maafkan kami. Terima kasih. Terima kasih sudah begitu menyayangiku, melindungiku. Baik saat miskin maupun kaya, kalian adalah keluarga yang paling kusayangi. Ini pertama kalinya keluarga kita terbuka satu sama lain. Tidak ada lagi rahasia. Ayo bersulang. Ayo bersulang. Bersulang. Masakan ibu tetap yang paling enak, lebih enak daripada hidangan mewah di pesta-pesta itu. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Ibu nanti masakin kamu setiap hari. Bocah nakal, apa rencanamu ke depan?
Bagaimana kalau mulai dari bawah di perusahaan? Atau, kami beri modal awal, lalu kamu mulai usaha sendiri? Atau... Ayah, aku masih ingin mengandalkan diriku sendiri dulu. Hadiah dari kompetisi yang aku menangkan cukup untuk biaya hidupku beberapa waktu. Kalau nanti di luar sana aku menghadapi masalah yang tak bisa kuselesaikan, aku akan langsung pulang dan minta bantuan kalian. Nah, itu baru benar. Kami akan selalu menjadi keluargamu, selalu menjadi penyokongmu. Ya, baik. Ayo bersulang.